Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Bismillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam pada Rasulullah dan kepada keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikutnya. Dan semoga kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pemahaman. Saat ini kita akan membahas tentang anwa'ul kalimah. Ya. Jenis-jenis anwa'ul ma'rifah, jenis-jenis ma'rifah. Di sini kita akan melihat jenis-jenis daripada ma'rifah. Yang pertama, jenis yang pertama dari ma'rifah tersebut, sebaiknya kita melihat dulu definisi daripada apa yang dimaksud dengan an-nakiratu wal ma'rifatu. Definisi daripada nakiro dan ma'rifah. Di sini kita lihat ya. Definisinya an-nakiratu huwa ma wudi'a li ghairi muayyanin. Ya. Yang dimaksud dengan nakiro itu adalah yang digunakan untuk sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti. Kemudian contohnya waladun. Ya. Rajulun nabiyyun. Jadi sesuatu yang belum pasti atau belum diketahui. Di sini contohnya waladun, ini bentuknya nakirah itu tidak diawali dengan alif lam di sini, ya. Waladun, rajulun, nabiyun adalah seorang anak, ya, laki-laki, seorang laki-laki dewasa, seorang nabi. Misalkan di dalam bahasa Indonesia kita memberikan contoh, saya melihat seorang anak kecil. Saya melihat seorang anak kecil. Jadi yang kita lihat ketika itu adalah anak yang kita tidak ketahui, ya. Kita tidak kenal, maka kondisinya seperti ini, dia adalah nakirah. Begitu pula kita melihat rajulun, laki-laki yang tidak dikenali, maka dia juga nakirah. Begitu pula yang lainnya yang bentuknya nakirah, maka itu belum sesuatu yang pasti. Belum bisa diketahui dengan pasti. Saya ingin membeli buku. Saya ingin membeli buku di pasar. Nah, ini saya tidak menentukan buku yang mau dibeli itu buku apa. Yang penting bukulah. Yang penting beli buku, enggak tahu bukunya apa. Nah, jadi ini yang seperti ini masih belum pasti. Ya. Yang penting saya beli buku. Ya, nah ini nakirah. Tapi apabila dari rumah kita sudah mengetahui buku yang mau dibeli itu buku apa, maka itu sudah jelas dia bukan nakirah lagi. Ya. Bukan sesuatu yang nakirah. Bukan sesuatu yang belum dikenali tapi sudah diketahui. Kemudian yang berikutnya wal ma'rifatu huwa ma wudi'a li muayyanin. Yang berikutnya
Definisi daripada ma'rifah yaitu mawudi ali muayyanin, digunakan untuk sesuatu yang sudah diketahui atau sesuatu yang pasti. Mithlu Muhammadun Aisyatu abuka. Misalkan otomatis kalau kita mengetahui nama orang itu namanya Muhammad, Aisyah atau yang lainnya, nama-nama yang lainnya, itu berarti kita sudah mengenalnya, sudah mengenal. Dari definisi kata ma'rifah itu sendiri kita sebenarnya sudah bisa mengetahui ma'rifah itu artinya mengenal. Ya. Ma'rifah itu artinya mengenal atau mengetahui. Ya. Kemudian yang berikutnya anwa'ul ma'rifah, jenis-jenis ma'rifah. Ya. Jenis-jenis yang ma'rifah yang pertama itu adalah ad-dhamiru. Bentuknya adalah dhamir. Mithlu anta, nahnu, ana, huwa, hiya, dan seterusnya. Ini adalah bentuk daripada ma'rifah. Bentuk yang pertama daripada ma'rifah. Yang kedua bentuknya al-alamu, ya. Nama, ya. Nama ini ada 3 jenis nama. Ada yang ismun karimun, nama yang baik, yang mulia, ya. Seperti Muhammadun, Aliyun, Maryamu, Umaru. Kemudian yang kedua bentuknya adalah kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Misalkan Abu Sa'id, Abu Sa'idin, Ummu Salamah. Ya. Abu Sa'id. Jadi kunyah ini orang diberi nama Abu Sa'id. Ada kalanya dia memang punya anak namanya Sa'id. Sehingga dia diberi nama Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Ummu Salamah, ibunya Salamah. Ibunya Salamah apabila dia punya anak Salamah. Terkadang kunyah tersebut tidak mesti dikaitkan dengan anaknya. Tidak pasti. Seperti Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah karena dia suka dengan kucing kecil, kucing kecil itu bahasa Arabnya Hurairah. Sehingga dia dijuluki Abu Hurairah. Bapaknya kucing kecil, ya. Karena dia sukanya sama kucing, ya. Jadi julukan karena sukanya seseorang dengan sesuatu disebut dengan apa yang disukai tersebut. Abu Hurairah, ya. Itu contoh-contohnya, ya. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada tetangga atau orang lain tidak mengetahui nama ayahnya atau ibunya, ya, tidak mengetahui nama ayahnya atau ibunya, dia mengetahui nama anaknya. Kalau di Indonesia disebut, kadang-kadang disebut, oh mamanya Mama Ahmad misalkan, Mama Ahmad, atau Mama Ali, ya. Jadi atau Pak Ali. Jadi si bapak tadi itu punya anak namanya Ali. Si mama tadi itu punya anak namanya Ali. Jadi dipanggil Mama Ali. Dipanggil Bapak Ali. Karena dia punya nama anak namanya Pak Ali. Nama anaknya namanya Ali. Seperti itu.
Kalau di bahasa Arabannya Abu Ali. Kalau dijadikan bahasa Arab Abu Ali. Jadikan kalau ibunya Ali jadi Ummu Ali. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya lakob. Lakob ini gelaran ya. Seperti Syamsuddin ya. Komaruddin, Syamsuddin mataharinya, agama Komaruddin, bulannya agama, ini suatu gelaran kemuliaan bagi orang yang mempunyai nama tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah ismul isyarah. Bentuknya adalah ismul isyarah, ya, kata tunjuk. Mithlu hadza hadhihi haula'i dzalika sama ulaika. Hadza maknanya ini. Kemudian hadhihi, hadza menunjuk ini untuk laki-laki, hadhihi ini untuk muannas, haula'i ini untuk jamak muannas maupun mudzakkar, maknanya juga ini. Dzalika maknanya adalah itu untuk mudzakkar, tilka maknanya itu untuk muannas, ulaika maknanya itu juga tapi untuk jamak mudzakkar dan muannas. Jamak daripada dzalika dan tilka adalah ulaika. Ini juga termasuk ma'rifah. Kemudian jenis yang keempat daripada ma'rifah adalah al-ismul mausul, isim mausul, kata sambung ya. Kata sambung ya, ini alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Ya, alladzi ini semua maknanya yang. Alladzi ini bentuk tunggalnya, alladzani bentuk musannanya, alladzina jamaknya, allati ini muannas yang tunggal, allatani muannas yang dua, yang bentuknya dua, musanna, allati sama wallai ini adalah bentuk jamak daripada muannas. Kemudian yang berikutnya al-mu'arrafu bil al, ya. Ma'rifahnya itu dengan al, dengan diawali dengan al. Mithlu al-waladu, al-ustadzu, an-nabiyyu, ar-rajulu. Nah, di sini semua adalah bentuknya ma'rifah. Diawali dengan al. Al-waladu, al-ustadzu, an-nabiyyu, ar-rajulu. Kemudian yang keenam, al-mudhaf ila wahidin minal mazkurati. Dia idhofah, mudhaf. Dia diidhofahkan atau disandarkan kepada salah satu yang disebutkan ini. Bisa dia idhofah kepada kata ganti, bisa kepada isim dohir, bisa kepada isim isyarah, bisa kepada isim mausul, bisa kepada isim dohir. Ya. Jadi ini semua susunannya adalah mudhaf. Ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Ini mudhafnya, kemudian yang ininya mudhaf ilaih. Ini mudhaf, mudhaf ilaih. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ini mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Dan yang ini semua jenis mudhafnya bermacam-macam, ada yang kepada domir, kepada isim dohir, kepada isim isyarah, kepada isim mausul, kepada ma'rifah dengan al. Al-mu'arraf bi al. Ini. Kemudian yang ketujuh al-munada al-maqsudu, ya, munada yang al-maqsudu yang sudah tertentu.
Ya, tujuannya itu sudah jelas. Munada itu yang maksudnya yang dipanggil. Al-munada al-maksudu yang dipanggil itu sudah jelas. Ya, sudah yang dipanggil itu sudah jelas. Yang dipanggil itu sudah jelas. Misalkan kita memanggil seorang, misalkan guru kita, misalkan ya ustadzu, ya waladu, ya harisu. Nah, itu semua adalah bentuk ma'rifah yang mana jenis ma'rifahnya adalah al-munada al-maksudu. Jenis ma'rifahnya al-munada al-maksudu. Ini semua. Kemudian jenis ketika 7 jenis ini harus kita betul-betul pahami dengan baik, ya. Kita murojaah supaya kita semakin paham, ya. Karena ini nanti akan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang setelahnya. Bila kita di sini bermasalah, maka nanti setelahnya itu akan bermasalah. Semoga kita semangat untuk murojaah. Terima kasih. Video kita kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.